Ikan sepat, ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Dewi Mustika Zara bersama rekan saya Syarif Muhammad Rafdi. Kita berdua akan membahas tentang pemanfaatan model pembelajaran. Oke, jadi kita mulai dari Kak Sarif. Oke, sebelum kita masuk ke materi model pembelajaran, kita harus tahu dulu pembelajaran itu apa sih. Jadi pembelajaran itu merupakan interaksi antar peserta didik dengan peserta didik lainnya dan juga oleh guru. Nah, contoh pembelajaran itu bisa dilihat dengan proses pembelajaran di sekolah. Misalnya, guru menjelaskan materi kepada peserta didik. Nah, peserta didik memahami apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Jadi kayak interaksi gitu ya Kak, antara peserta didik dan tenaga pendidik gitu ya Kak. Betul. Jadi membangun suasana pembelajaran di kelas. Betul. Itu tujuannya apa sih Kak? Jadi tujuan pembelajaran ini supaya mengedukasi para peserta didik dan juga mengarahkan kepada peserta didik sikap-sikap yang baik. Di luar maupun di dalam sekolah? Betul. Oke, lanjut Kak. Nah, kita langsung aja masuk ke materi model pembelajaran. Model pembelajaran itu apa sih? Model pembelajaran merupakan kerangka atau konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu. Jadi kayak pendekatan gitu ya, pendekatan pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis supaya mendapatkan feedback atau umpan balik dari peserta didiknya itu sendiri ya. Itu. Gitu guys. Nah, selanjutnya ada ciri model pembelajaran. Nah, sebelumnya kamu tahu nggak ciri model pembelajaran itu apa sih? Yang ada 4 itu bukan sih Kak? Tuh. Oke, aku sebutin ya Kak. Boleh. Jadi yang pertama itu ada rasional, teoretis, logis. Jadi itu tentang model pembelajaran yang diciptakan atau dikembangkan berdasarkan kebenaran atau kesadaran nyata di kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi kayak guru atau pencipta model pembelajaran ini dengan kenyataan di kelas, kayak ini kelas model pembelajarannya yang tepat apa, ini untuk siswa ini model pembelajarannya tepat apa, jadi kayak survei gitu loh Kak. Itu menurut kalian gimana? Benar, jadi rasional teoritis ini emang lebih menggunakan logika, kayak misalnya secara teori atau secara logikanya nih biar pembelajaran itu biar jadi lancar itu gimana, kayak gitu. Iya betul. Oke, yang kedua itu ada landasan pemikiran. Jadi landasan pemikiran itu apa, bagaimana tujuan siswa itu dalam pembelajaran. Jadi model pembelajaran supaya mencapai tujuan pembelajaran siswa. Menurut kakak gimana? Landasan pemikiran ini berupa pemikiran dari para siswa yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan tentang apa yang dipelajari di sekolah. Itu. Lanjut gak nih Kak? Lanjut dong. Jadi yang ketiga ini ada tingkah laku. Tingkah laku ini dari si guru. Jadi model pembelajaran ini guys bukan cuma untuk peserta didik, bisa juga untuk guru. Tingkah laku mengajar ini kayak kita kan kalau di sekolah kan jadi role model ya Kak. Jadi murid ini ngelihat kita nih. Jadi kita harus menampilkan yang terbaik dari segi berpakaian, dari segi sikap, dari segi bicara, dari segi teknik mengajar, metode pembelajaran. Kita harus menampilkan yang terbaik supaya siswa ini kayak oh guru ini begini, guru ini sudah menampilkan yang terbaik. Jadi aku mau nih jadi kayak guru ini gitu. Jadi digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Gitu nggak sih Kak? Betul. Itu adalah tingkah laku yang berarti tadi sudah dijelaskan oleh Sela ya. Kalau tingkah laku guru itu harus bagus karena digugu dan ditiru oleh para murid. Oke. Yang terakhir ada lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu kayak menciptakan model pembelajaran yang menciptakan kegiatan belajar mengajar ini jadi nyaman, jadi kondusif, jadi gak ngebosenin, jadi semangat buat belajarnya gitu. Jadi menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman. Gitu Kak. Nah, lingkungan itu sangat berpengaruh ya dalam proses pembelajaran. Karena lingkungan yang nyaman membuat para siswa semakin fokus sehingga para siswa juga lebih semangat belajarnya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi model pembelajaran. Nah, macam-macam modelnya ini sebenarnya ada banyak, tapi yang kita bahas kali ini cuma ada 2. Yang pertama itu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Problem based learning itu apa? Tunggu Kak. Kan kalau masalah itu harusnya
kayak diselesain ya? Kok ini jadi dasar dari model pembelajaran sih? Nah, itu dia. Karena adanya model pembelajaran ini, jadi untuk mengedukasi kepada para siswa supaya mereka bisa mengatasi masalah mereka sendiri. Nah, problem based learning ini kayak contohnya guru memberikan arahan kepada para siswa untuk memandirikan diri supaya para siswa tersebut bisa mengatasi masalah mereka sendiri gitu. Oh, jadi kayak siswa masih diarahkan oleh guru tapi diajarkan untuk nyelesain masalah lu sendiri gitu. Iya, Ya, betul. bahasanya. Dari model ini tuh ada metode yang merealisasikan model ini. Nah, metodenya itu namanya metode eksperimental. Metode ini menggunakan eksperimen para siswa. Seperti misalnya siswa yang bereksperimen tentang kimia atau seni. Nah, mereka harus menanggungjawabkan apa yang mereka eksperimenkan, seperti itu. Jadi kayak guru membebaskan gitu ya, meleluasakan murid. Jadi tapi dalam lingkup masih diawasi oleh guru gitu ya. Jadi di sini siswa bisa memecahkan. Jadi misalnya kalau dalam sains gitu, bahan ini dicampur bahan ini akan berakibatnya apa gitu. Jadi siswa diajak berpikir juga ya di situ ya. Betul. Nah, yang kedua itu ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran ini itu kegiatan belajarnya dilakukan oleh siswa dalam bentuk berkelompok. Nah, atau biasa juga kelompok-kelompok kecil. Nah, pendekatan ini juga bisa menjadi rangkaian strategi yang khusus yang dirancang untuk memberikan dorongan supaya siswa mau bekerja sama selama proses pembelajaran tersebut. Jadi kayak misalnya diskusi gitu ya. Benar. Jadi ngelatih siswa supaya bisa bekerja sama rekannya gitu ya. Benar, seperti itu. Jadi buat metode yang ini atau model pembelajaran berdiskusi ini, kerjasama ini, ada manfaatnya nggak sih Kak buat siswa itu? Ya, jadi manfaat dari model pembelajaran kooperatif ini bisa dibilang kayak misalnya siswa menjadi lebih aktif ya. Siswa lebih aktif dan lebih sosial. Mereka tidak canggung ketika berada di luar lingkungan sekolah dan menjadi siswa yang teladan lah ibaratnya, bisa menjadi pemimpin Melatih kepemimpinan juga ya. melatih kepemimpinan. Oh, oke. Seneng banget deh aku hari ini bahas tentang pemanfaatan model pembelajaran. Kalau kakak gimana? Senang juga dong. Jadi kakak bisa simpulin gak yang kita pelajarin hari ini tuh apa? Nah, jadi yang kita pelajarin hari ini tuh model-model pembelajaran. Model pembelajaran itu yang kita bahas kali ini aja cuma ada dua ya. Model pembelajaran based learning dan juga model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran based learning itu lebih mengarah kepada para siswanya supaya menjadi mandiri. Nah, kalau model pembelajaran kooperatif ini model pembelajaran yang secara berkelompok. Para siswa membuat kelompok dan menjadi lebih aktif ketika di luar sekolah gitu. Oke. Sampai sini pada paham ya guys? Oke, kami kira hari ini cukup sampai di sini. Ada yang ingin kakak sampaikan? Ada. Saya di sini mau pantun ya. Ikan cepat ikan gabus. Semakin cepat ikan gabus. Cakep, Ore. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semangat belajarnya, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.